Pendengar Pro 1 RRI Atambua, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di sore hari ini. Selamat sore untuk Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda semuanya dengan penuh semangat. Dan pendengar masih di Lintas Atambua Sore. Dan di sore hari ini kita akan bersama dalam dialog interaktif dengan tema Integritas Tangguh Pulih Bertumbuh. Kita sudah bersama dengan Kepala KPPBC TMPB Atambua, Bapak Imade Aryana. Selamat sore, Pak Made. Selamat sore, Kakak Yanti. Apa kabar sore ini? Sehat luar biasa. Iya, terima kasih ya sudah bersedia hadir di Pro 1 RRI Atambua. Ya, ini kita dialog interaktifnya terkait dengan integritas tangguh pulih bertumbuh. Ini untuk menyambut memperingati begitu. Betul. Ya, Hari Anti Korupsi Sedunia yang akan diperingati nanti tanggal 9 Desember 2022 ini ya. Betul. Baik. Nah, mungkin sebelum kita memulai dialog kita di sore hari ini, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, Pak Made, silahkan. Ingin menyapa dulu pendengar RRI, silahkan. Saya menyapa dulu pendengar Pro 1 RRI Atambua. Wah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Selamat sore, semangat pagi ya, itu yang penting tuh, kita tetap semangat ya. Jadi karena ini temanya anti korupsi ya. Saya ingin membuka dengan satu pantun. Coba satu pantun dari Bea Cukai Atambua. Masuk kantor jangan pernah terlambat, karena kita harus melakukan absensi. Bea Cukai bisa menjadi hebat jika bisa jauhi korupsi. Oke, saya juga punya pantun nih, Pak Made. Oh, silakan. Kita berbalas-balasan ya. Oke, kapas terhembus angin ringan, sejuk terasa angin pantai. Lebih bahagia dalam perjuangan daripada bahagia pakai uang korupsi. Oke, luar biasa. Oke, baik. Pak Made, ini sebelumnya ini kan tanggal 9 nanti begitu ya, akan ada peringatan begitu ya, Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, kalau dari KPP Bea Cukai Atambua sendiri, mungkinkah ada kegiatan begitu yang akan dilakukan? Jadi kami Bea Cukai Atambua yang membawahi 4 kabupaten, yaitu Belu, Malaka, TTU, dan satu lagi di Alor. Kami dalam rangka momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh tanggal 9 Desember nanti. Nah, sekarang ini kita terus lakukan sosialisasi dan kita juga melakukan kegiatan ya seperti sekarang ini. Kita lakukan talkshow, kemudian ada juga kegiatan podcast. Kita harapkan Bapak Bupati bisa berkenan hadir, Bupati Belu, memberikan semangatnya buat kita Bea Cukai Atambua untuk selalu menjaga integritas di hari yang luar biasa ini. Namun sebenarnya kalau menurut kami ini hari anti korupsi khususnya di institusi Kementerian Keuangan ataupun di Bea Cukai itu sebenarnya sudah kita lakukan setiap hari. Selain kita sosialisasi kepada masyarakat, kalau kita lakukan saat ini nanti ke depan adalah sosialisasi dengan para pelintas di PLBN untuk mensosialisasikan bahwa kami Bea Cukai Atambua selalu memegang teguh integritas untuk tidak melakukan tindakan yang koruptif. Kalaupun kami sebenarnya setiap hari sudah melaksanakan itu, karena memang budaya kami untuk selalu menjaga integritas sesuai dengan nilai-nilai dari Kementerian Keuangan maupun ada sikap dasar kami dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu jujur. Kalau dari nilai Kementerian Keuangan ada integritas yang kita harus jaga. Gitu, Mbak Yanti. Baik. Nah, bagaimana nih kalau Pak Made menanggapi nih Hari Anti Korupsi Sedunia ini yang nanti akan diperingati? Kalau boleh saya ungkapkan ya terkait dengan hari korupsi ini, anti korupsi sedunia. Sebenarnya kenapa poinnya sedunia ini? Jadi waktu itu ada semacam pertemuan di PBB yang sangat peduli terkait dengan kondisi perkembangan pertumbuhan perekonomian dunia. Nah,
kenapa menjadi kendala? Bahwa korupsi ini adalah penghambat dari perkembangan perekonomian, pertumbuhan ekonomi, dan mungkin juga menambah kemiskinan yang ada di masyarakat. Nah, makanya waktu itu ini ceritanya pertemuan itu di PBB ada di tahun 2003 yang membuat konvensi melalui resolusi yang ditetapkan, ditandatangani tanggal 9 Desember tersebut. Makanya ada muncul hari anti korupsi itu di tanggal 9 Desember. Nah, ini udah prosesnya mungkin dari awal kemarin banyak sekali kegiatan-kegiatan dari instansi, khususnya kami di Kementerian Keuangan selalu mensosialisasikan tidak henti-hentinya untuk selalu menjaga integritas, kejujuran, dan menegakkan aturan-aturan sehingga tidak terjadi tindakan-tindakan yang korupsi tersebut. Ya. Baik, kalau Pak Made sendiri memaknai Hari Anti Korupsi Sedunia ini seperti apa? Kami di Bea Cukai ya namanya kita biar sikap anti korupsi kita terjaga, terpelihara. Ini budaya perlu kita teruskan. Sebenarnya undang-undang sudah ada tahun 99 yang diperbaharui di tahun 2001. Malah mendahului ini dengan resolusi PBB tadi di tahun 2003. Sedangkan kita sudah punya undang-undang dari tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Nah, kami itu di Kementerian Keuangan sudah kita melakukan reformasi terus, kita meningkatkan integritas kita dengan mensosialisasikan kepada pegawai. Kalau di Bea Cukai Atambua kita setiap apel pagi, setiap briefing, morning brief kita berikan pemahaman terus, karena ini terus kita harus dengungkan kepada pegawai untuk selalu menjaga integritas, kejujuran untuk bisa menangkal sikap koruptif itu. Karena Bea Cukai ini adalah suatu institusi di Kementerian Keuangan yang bertugas melayani dan mengawasi terkait dengan kegiatan kepabeanan dan cukai. Jadi ini ada dua sisi yang ibaratnya seperti mata uang. Jadi selalu berbarengan, tapi dia sisinya berbeda. Satu memberikan pelayanan, melancarkan semua apa yang teman-teman butuhkan dari pengguna jasa, dari masyarakat. Namun kita harus tetap menjaga dengan mengendalikan melalui pengawasan. Jangan sampai loss semua pelayanan. Ternyata ada hal-hal yang memang harus kita lindungi, karena Bea Cukai itu memiliki fungsi-fungsi yang diantaranya harus melindungi masyarakat. Nah, di situ kita harus hadir. Kita memberikan fasilitas kepada mereka, para pengguna jasa, untuk mempercepat pelayanan, namun kita terus lakukan pengawasan sehingga ini berjalan secara bersama-sama. Seperti itu. Baik. Nah, ini juga untuk supaya masyarakat itu tidak melakukan korupsi, begitu ya. Tadi Pak Made juga sudah menyampaikan bahwa untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia juga dilakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi begitu kepada masyarakat, juga selain kepada pegawainya juga dilakukan sosialisasi setiap hari, bahkan ya kalau untuk pegawainya begitu. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri supaya masyarakat ini paham, mereka mengerti begitu ya tentang korupsi, sosialisasi seperti apa yang dilakukan, kemudian kan ini wilayahnya cukup luas begitu, Pak Made. Nah, ini bagaimana nih? Ya, ini kita ngelihat luasnya perbatasan kita yang kita awasi,
khususnya yang ada di di Pulau Timor ini. Iya. Ada 3 kabupaten dengan panjang luas perbatasan itu sampai hampir 270 kilometer. Nah, ini kita terus lakukan sosialisasi kepada para pengguna jasa, khususnya yang pelintas ini. Iya. Pelintas dan juga pengguna jasa yang sifatnya sudah melakukan kegiatan kepabeanan, baik itu ekspor maupun impor yang dilakukan di Bea Cukai Atambua. Kita sering mengundang mereka untuk kopi morning. Kopi morning terkait juga permasalahan-permasalahan mereka kita tampung dan kita tanyakan juga. Kita juga melakukan secara diam-diam survei kepada mereka apakah ada pegawai yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, utamanya terkait dengan korupsi ataupun permintaan pungli dan lain-lain. Nah, kalau di PLBN yang menjadi ex officio untuk pengawasan kita, untuk pelayanan kita, itu kita sudah tampilkan banner-banner di sana sebagai langkah kita sosialisasi kepada para pelintas, para pengguna jasa, dan termasuk lingkungan di sana. Jadi kita declare di sana, Bea Cukai saat ini juga sudah meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Ya, itu kita teguhkan di sana. Kita sampaikan kepada masyarakat jangan sampai ada melakukan penyuapan. Nah, itu kita harus 2 sisi. Makanya tadi kita lakukan selain kepada internal kita dari pegawai, kita kasih tahu dia pemahaman dan kemudian tetap terus menegakkan integritas, kejujuran tersebut. Namun kepada pengguna jasa ataupun pelintas jangan sampai ada memberikan sesuatu. Itu biasanya juga karena ada peran di situ yang kita harus sosialisasikan kepada mereka, jangan sampai. Nah, itu akan mengundang sebenarnya. Namun kami sudah bentengi pegawai kami untuk selalu menjaga integritas kejujuran tersebut. Apakah sejauh ini ada yang seperti begitu? Kita selama ini untuk kejadian korupsi memang sudah tidak ada. Kita udah perbaikan luar biasa. Kita secara pelayanan sudah menggunakan IT. IT base ini juga mendukung karena biasanya pertemuan antara petugas Bea Cukai dan para pengguna jasa itu juga akan adanya interaksi, itu bisa ada kemungkinan menimbulkan suatu kegiatan itu. Nah, dengan adanya IT, jadi setiap pelayanan itu sudah kita lakukan dengan aplikasi. Jadi sudah mereka nggak perlu datang lagi, interaksi sangat berkurang. Dan pelayanan ya ini berdasarkan, bukan saya langsung menyampaikan itu, survei-survei dilakukan baik dari pimpinan-pimpinan kita di Kanwil maupun di pusat sudah melakukan survei-survei sehingga kita tahu bahwa peningkatan masalah integritas di Bea Cukai Atambua ini sudah luar biasa. Hampir mencapai, kalau skalanya 5 kita sampai 4,83 gitu, diberi oleh para pelintas yang kita laksanakan survei. Dan surveinya itu secara tertutup, kita nggak tahu, kita nggak bisa mengarahkan. Dan memang itulah yang menjadi semangat kami di sini untuk selalu menjaga integritas tersebut. Baik. Gitu. Selain seperti yang sudah disampaikan, kalau kita bicara tentang korupsi begitu ya, menurut Pak Made bentuk tindakan korupsi yang ada di Bea Cukai itu seperti apa? Kalau kami yang sudah kita ini secara Kementerian Keuangan saya bilang sudah luar biasa lah perubahan. Nah, kalau di Bea Cukai Atambua ini mungkin kita lihat dari 10 tahun ataupun tahun-tahun yang kemarin kita peningkatannya udah luar biasa, sehingga sampai saat ini belum ditemukan ada kegiatan yang dari pegawai nih khususnya ada yang melanggar ketentuan. Nah, makanya kita sudah punya, karena kita memiliki juga unit kepatuhan internal yang selalu mengawasi mereka. Kita juga baik secara aplikasi, mereka harus menyampaikan ini dari hal-hal yang kecil. Karena kalau kita secara etimologi, korupsi itu kan adanya penyelewengan keuangan negara atau apa. Nah, kalau kita itu laksanakan dari sikap. Nah, yang saya sampaikan tadi, ada sikap dasar kita yang harus kita laksanakan. Yang paling pertama adalah kejujuran, itu kita terus jaga dengan
pengawasan yang dilakukan secara internal oleh unit kami. Ada unit kepatuhan internal namanya, yang selalu mengawasi. Dan selain mengawasi secara sistem, mereka juga melakukan inspeksi mendadak. Jadi ada pemeriksaan mendadak, apakah mereka misalnya, contoh nih masalah kehadiran aja. Makanya saya di awal saya bilang ada pantun kita harus absensi itu tertib juga di situ. Jadi mereka hadir pada saat mereka harus hadir. Artinya dari kehadiran aja mereka dipantau. Jangan sampai mereka itu bibit sebenarnya benih-benih mereka saatnya bekerja, mereka tidak hadir, itu kalau kita biarkan itu akan memunculkan, oh ini aja bisa, namanya sifat manusia itu seperti itu. Jadi mereka bisa melakukan hal-hal yang lebih besar lagi, sehingga akan muncul yang tadi mungkin tindakan korupsi tadi. Itu yang kita lakukan terus. Kita ada yang seperti yang tadi yang saya bilang di morning brief, kemudian ada setiap bulan kita ada event rapat DKO, apel, kemudian Monef. Itu kita selalu dengungkan nilai-nilai dari Kementerian Keuangan, sikap dasar Bea Cukai untuk menjaga integritas dan kejujuran itu. Gitu. Berarti banyak cara begitu ya yang dilakukan oleh Bea Cukai untuk mencegah terjadinya korupsi begitu ya di Dirjen Bea Cukai begitu ya, karena biasanya hal yang besar itu dimulai dari hal yang kecil begitu ya. Lama-lama dari kecil lama-lama jadi besar begitu kalau dibiarkan begitu ya Pak Made. Oke. Baik, kemudian juga banyak sekali kultur yang ada di Bea Cukai yang tadi mungkin sudah disampaikan di awal tadi, ada klik jujur begitu, di mana ada kata-kata jujur. Nah, kalau kita lihat di Bea Cukai Atambua sendiri, apakah sudah menjalankan budaya tersebut begitu? Inilah yang saya bilang, kita harus menjaga pertama kejujuran. Kalau yang sikap-sikap yang lain yang mendukung nilai-nilai Kementerian Keuangan itu, jiwa korsa, semangat kita untuk selalu bersinergi, kemudian loyal, kemudian inisiatif, harus memberikan pelayanan yang cepat kepada pengguna jasa. Kemudian kita harus, kalau ada perbaikan, kita harus korektif, segera melakukan perbaikan. Nah, yang menjadi dasarnya sebenarnya jujur. Kalau disingkat di kami itu adalah klik jujur. Nah, klik jujur ini, jujurnya yang pertama sebenarnya, yang kita harus jaga, karena itu relevansinya ke nilai-nilai Kementerian Keuangan adalah integritas. Nah, itu. Jadi kalau namanya jujur, namanya kita punya sikap jujur ini kita harus jaga, karena mengandung arti yang luar biasa bagi teman-teman dari khususnya pegawai Bea Cukai ini. Jadi harus menjaga kejujuran itu, artinya harus melaksanakan dengan benar tugas-tugasnya, kan dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah, ini masyarakat yang menjadi kontrol kita. Ini kebetulan pendengar satu RRI, saya harapkan masyarakat itu melihat juga kinerja kita. Jadi Bea Cukai ini sudah jujur nggak? Nah, apakah dari sikapnya bisa dipercaya, baik dalam perkataan, kemudian pelaksanaan tindakan-tindakan, apakah sesuai? Bisa saja ada yang mengatakan bahwa Bea Cukai Atambua ini udah jujur, udah berkata benar gitu, tapi perbuatannya ternyata tidak. Sampaikan ke kami. Nah, itu buktinya harus di situ. Jangan sampai kita nggak ada kontrol dari masyarakat. Di samping di kami sudah kita kuatkan kontrolnya secara internal untuk menjaga nilai-nilai kejujuran itu, integritas itu untuk kepentingan kita bersama. Khususnya kami di Bea Cukai, kalau kami ya sebagai aparat untuk pemungut pajak, ini yang kita bilang kami itu sangat rentan, karena kami itu ada poin-poin selalu berinteraksi untuk masalah keuangan negara. Nah, ini kita harus terus menjaga di sana. Nah, kami pun relevansinya, karena kami adalah sebagai pemungut pajak, kami punya target yang terus ditingkatkan oleh pimpinan. Dan itu menjadi juga dasar kami untuk bekerja. Kalau bekerjanya jujur, semua pelayanan kita laksanakan dengan baik, kemudian di situ ada penerimaan
perpajakan, baik itu biaya masuk, kemudian biaya keluar, kemudian ada pajak dalam rangka impor. Kalau kita pungut sesuai dengan tugas kita dengan baik, itu tentunya akan berakibat kepada penerimaan kita meningkat. Dan terbukti kita sebelum tahun 2022 ini berakhir, bahkan Agustus ini kita sudah mencapai target. Sudah melebihi 100%. Kemudian luar biasa. Dari pimpinan kami, karena melihat kita kinerjanya sudah melebihi dari target yang sudah diberikan, dinaikkan lagi, ditambahkan. Yang sebelumnya target kami adalah 1,286 miliar, kemudian dinaikkan 1,4 sekian miliar, bahkan sampai sekarang pun sudah menjadi 2 miliar yang kita kumpulkan, 2 miliar lebih. Bahkan kita sampai akhir Desember ini masih ada waktu ini, kita terus kenyot, tidak kita berhentikan. Kadang-kadang kita sudah punya target, sudah terlewati, keinginan kita udah santai saja, tapi tidak. Kami Bea Cukai Atambua itu semangatnya terus menjaga pelayanan, pengawasan dengan baik, sehingga semua kita raih dengan maksimal. Oke. Gitu. Baik, semoga semangatnya ini tetap dipertahankan. Ya, kalau betul. bisa ditingkatkan begitu ya Pak. Terus kita tingkatkan, betul. Baik. Nah, ini kalau sampai dengan sekarang begini ya, begitu apakah pernah terjadi begitu misalkan seperti ada yang mungkin dari pegawai yang tidak jujur begitu, ada yang nakal, bahkan sampai mungkin melakukan korupsi, walaupun mungkin pegawainya kan di briefing tiap hari begitu. Betul. Ya. Tapi ada saja tuh seperti yang pelintas yang tadi sudah disampaikan, ada saja yang nakal mungkin diselip-selipin begitu. Ya. Nah, ini kembali lagi kepada masyarakat pelintas batas ini. Saya juga menghimbau, mudah-mudahan ini didengar oleh yang sering melintas. Mohon juga untuk menjaga. Karena di situ ya kembali lagi, kalau tidak ada pemicunya, mungkin kalau pegawai kami sudah kami terus briefing, kemudian dari teman-teman mendesak terus, itu juga tetap kami akan lakukan penindakan kalau seandainya ada. Sejauh ini belum ada. Ya kami terus percaya, kemudian teman-teman dari unit pengawasan internal sudah melakukan tugasnya, sehingga semua bisa kita cover. Kalaupun ada ya yang terkait dengan, bukan masalah terkait dengan korupsi, gratifikasi, pungli dan lain-lain, tidak ada. Yang kemarin kita jatuhi, ini kita ada pegawai yang tidak masuk kantor, yang saatnya dia bekerja tidak bekerja, kita langsung ada hukumannya. Nah, itu juga membuat dari rekan-rekan kita selalu berubah. Jadi kan memang dia ikuti aturan sehingga dia tidak dikenakan sanksi, karena ada sanksi yang sangat berat sampai pemutusan hubungan kerja, sampai kita pecat gitu. Nah, itu kalau sampai ada sedikit saja uang negara yang dirugikan, itu sudah pelanggaran berat dan mereka siap untuk dihukum, bahkan mungkin bisa jadi dilakukan upaya hukum pidana nanti. Kalau seandainya korupsi ini kan pidana, pidana khusus dia. Baik. Jadi kalau ada pegawai bea cukai yang melakukan hal-hal yang termasuk nakal begitu ya, sampai melakukan korupsi, nah itu tindakan yang dilakukan oleh bea cukai adalah dikenakan sanksi. Di PHK mungkin ya, kemudian sampai bisa dipidana begitu. Kalau disesuaikan dengan berat tidaknya mungkin. Betul. Mereka kesalahannya seperti apa, kita sudah ada mekanismenya. Sudah ada unit yang akan, bahkan bukan unitnya dari kami saja. Unit bisa lakukan oleh Kanwil, oleh Kementerian Keuangan, itu akan melakukan membentuk tim kalau seandainya ada yang melanggar. Nah, ini kenapa saya bilang bahwa kita sudah terus di sini menegakkan aturan, kemudian menjaga integritas, karena kami pimpinan, baik pimpinan kami di pusat, Kementerian Keuangan, kemudian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, nah itu selalu menjaga dan memiliki strategi-strategi untuk menjaga integritas di Kemenq. Jadi kita langkah-langkahnya ini ya termasuk untuk pencegahan dari tindakan-tindakan tadi. Kalau ada tindakan yang korupsi, bahkan hal yang sekecil pun kita langsung adakan suatu mitigasi risiko tersebut. Nah, dari
area-area yang utama dari hal-hal tersebut, misalnya dari segi proses bisnis, nah, kita kasih tahu kepada para pengguna jasa, kemudian daripada pegawai, nah, kita terus lakukan perbaikan-perbaikan baik dari sisi risiko yang kita hadapi, kemudian dari kita melakukan audit. Kalau ada hal-hal yang melanggar, kita langsung perbaiki. Itu sejalan juga dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menuju kesempurnaan yang terakhir. Selain yang pertama integritas, yang terakhir tuh kita kesempurnaan selalu. Di sikap dasarnya Bea Cukai itu tindakan yang korektif. Kita harus selalu memperbaiki sistem. Kalau ada yang kurang, ada yang lemah, kita perbaiki sehingga strategi itu untuk penguatan integritas itu berjalan terus. Karena memang proses bisnis kita harus kita amankan. Kemudian dari sudut pandang dari government, di mana leadership itu harus hadir, pemimpin harus hadir. Itu yang menjadi kunci utama sebenarnya. Karena pemimpin itu harus menjadi role model untuk menjaga ya tadi nilai-nilai Kementerian Keuangan, sikap-sikap dasarnya Bea Cukai, kemudian kode etik kita harus ikuti semua itu dari pimpinan, sehingga yang namanya nanti anak buah, bawahan itu akan mengikuti kita. Umumnya seperti itu. Kalau seandainya pimpinan aja tidak memberikan contoh, itu akan menjadi presiden buruk buat para bawahan. Pimpinan kami aja kayak gitu. Nah, inilah leadership itu penting untuk hadir, memberikan sebagai role model untuk menjaga integritas tersebut. Nah, di samping yang tadi yang saya sebutkan untuk terus memperbaiki proses bisnis, kemudian good governance, kemudian yang satu lagi tetap kita lakukan pengendalian. Nah, ini meliputi ada 3 line of defense kita, yaitu pengawasan melekat yang tadi saya sampaikan dari teman-teman unit kepatuhan internal, kemudian juga dari Inspektorat Jenderal, mereka hadir sebagai trusted advisor yang selalu memberikan masukan-masukan kepada kami untuk memberikan perbaikan-perbaikan maupun pengawasan gitu. Baik, berarti budaya anti korupsi ini sangat ditekankan begitu ya betul, di Bea Cukai betul, begitu. Betul, Pak Yanti. Nah, kemudian juga nih Pak Made nih, bagaimana menumbuhkan nilai sikap anti korupsi untuk para pegawainya, selain tadi mungkin sudah disampaikan banyak sekali ya. Nah, ini apakah sampai menyentuh seperti misalkan nih pegawai yang sudah berkeluarga, apakah ini sampai ke istri-istrinya juga begitu? Kadang-kadang juga betul ini. Korupsi itu kan bukan mungkin dari pegawainya tiap hari di briefing begitu ya, tapi kan ada misalkan ada bisikan, ada godaan begitu dari keluarga, itu kan juga bisa mempengaruhi Pak Made. Betul. Mungkin kalau yang pertanyaan Mbak Yanti ini, saya ambil satu cerita ini. Jadi satu cerita, pernah dengar ceritanya Tom Smith kalau nggak salah namanya. Tom Smith itu seorang ayah, dia bekerja juga entah di pemerintahan, dia selalu menjaga integritas, kejujuran. Jadi dia mewariskan sikap-sikap itu kepada keluarganya. Nah, itu yang dia terus gembleng keluarganya, baik ya ibu istrinya, kemudian anak-anaknya, kan bisa dari mereka biasanya kok begini tuh ini. Nah, menjelang saat dia meninggal, karena dia ini sudah menjaga integritas saat dia bekerja di perusahaan-perusahaan yang terkenal. Nah, saat dia meninggal, dia sampaikan kepada anak-anaknya, tolong, ini mungkin waktu ayah ini sudah dekat, mungkin seperti itulah dia sampaikan kepada keluarganya. Nah, ternyata keluarganya beda ininya. Ayah sudah saat ini mau meninggal pun tidak meninggalkan apapun untuk kami gitu loh. Nah, itu yang si Tom Smith ini merasakan, ini belum tahu bagaimana mewariskan suatu tindakan yang menjaga kejujuran, menjaga integritas itu kepada keluarganya. Mungkin belum merasakan,
Karena yang selama ini dibekali kepada keluarga itu hanya masalah kejujuran. Nah, kalau anak ini ya sebut aja namanya siapa, Sarah gitu. Nah, anaknya ini menyampaikan bahwa selama ini papa tuh nggak ngasih apa-apa, uang atau di bank pun tidak ada punya tabungan apa-apa. Nah, akhirnya karena sudah begitu disampaikan oleh si anaknya, mungkin ayahnya sudah meninggal beberapa waktu kemudian. Nah, si anaknya inilah kemudian mencari kerja. Nah, saat mencari kerja itu di perusahaan tersebut, ternyata si pewawancara ngelihat, ini kamu namanya Sarah siapa? Ada Smith-nya. Ini Smith-nya siapa? Oh, nama bapak saya Tom Smith. Nah, setelah mendengar nama bapaknya, dia baru tahu bahwa si Sarah ini adalah anaknya si Tom Smith. Dengan tidak ada dilakukan terlalu mendalam untuk mereka wawancara, langsung diterima. Kaget si Sarah ini, kenapa gitu loh? Bapakmu itulah orang yang menjaga kejujuran. Saya yakin dia menerapkan semua kepada anak-anaknya. Jadi kamu diterima di perusahaan ini, dan besok kamu bisa langsung menjalani kontrak, melaksanakan. Nah, dia rasakan baru. Nah, itulah yang saya bilang bahwa peran kita sebagai pegawai yang tentunya punya keluarga itu kita harus juga berikan pemahaman bahwa itulah yang pertama. Dimanapun, Mbak, kita menjaga integritas itu yang pertama, kejujuran. Kalau sudah kita melanggar, terus kita malah yang memberikan contoh, ini saya kasih hadiah nih, ada ini. Nah, itu merasa hidupnya akan gampang-gampang, dan namanya keinginan yang tidak bisa dibendung, besok keinginan begini, tidak sesuai dengan kebutuhannya dia, sebenarnya itu yang mengundang si pegawai, Pak, ini saya butuh ini, saya inginnya seperti ini gitu loh. Padahal dia ya sudah sebenarnya cukup dengan kehidupan dengan sederhana seperti itu. Nah itu yang harus ditanamkan juga. Di samping kami juga dari Bea Cukai, baik itu pusat ataupun di Kanwil, itu memberikan terus sosialisasi kepada keluarga. Kita adakan webinar, kita undang seluruh keluarga, dan kita datangkan narasumber yang memang bisa, mungkin itu psikolog yang bisa menanamkan nilai-nilai kejujuran itu kepada keluarga kita. Karena selain itu, ya itu yang kita harus mitigasi semua. Pimpinan sudah mitigasi, baik dari keluarga yang mungkin bisa pemicu untuk kita melakukan tindakan yang tidak benar, kemudian para pengguna jasa, dan kita sendiri yang memang terus dilakukan karena kita yang berhadapan langsung di situ. Baik, baik Pak Madeni, misalkan nih ada masyarakat yang mengetahui ada informasi begitu ya, ada pegawai yang melakukan mungkin tidak jujur begitu ya, melakukan curang ataupun bahkan melakukan korupsi begitu, apa yang harus masyarakat lakukan, kemana mereka harus melapor begitu? Ya, ini saya menyampaikan kepada masyarakat seperti tadi, bahwa masyarakat adalah sebagai kontrol kita. Mohon ini kita udah punya aplikasi juga untuk pengaduan, misalnya menemukan ada pegawai kita yang tidak sesuai dengan ketentuan, sampaikan. Kita punya aplikasi namanya Wise Kemenq. Wise itu whistle blowing system. Jadi whistle blowing system ini adalah suatu aplikasi yang dimanapun kita bisa untuk kita buka. Itu punya Kementerian Keuangan. Jadi jangan takut dari teman-teman pendengar ataupun masyarakat untuk lakukan di sana penyampaian pengaduan, dan kerahasiaannya dijaga oleh dari kantor kami, dari Kementerian Keuangan, kemudian secara berjenjang. Nah, nanti apa yang dilaporkan akan diteliti. Akan dicermati apakah laporannya benar. Kalau sudah benar laporannya, kita akan tindak lanjuti. Itu juga secara berjenjang. Dari pimpinan kami di Kemenq, khususnya unitnya adalah Inspektorat Jenderal, akan terus melakukan tindakan-tindakan. Kalau adanya pengaduan itu benar, akan ditindaklanjuti.
dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk cara pelaporannya bagaimana? Nah, itu sangat gampang. Jadi ada aplikasi yang saya bilang tadi. Jadi bisa masuk di website. Jadi ada www.wise.kemenq.go.id. Nah, itu masuk aja ke sana. Jadi dicatat nanti teman-teman, ataupun kalau yang dekat-dekat kita sampaikan ke kantor, ataupun di kantor pun sudah ada media sosial yang bisa rekan-rekan pendengar ataupun masyarakat bisa follow di sana, ada informasi apa aja. Nah, di situ juga bisa melakukan pengaduan. Nah, yang tadi yang saya sampaikan Wise Kemenq itu di websitenya yang tadi itu, klik aja tombolnya lalu isi. Ada kita masukkan username kemudian password. Nah, kalaupun belum punya username dan password, kita registrasi dulu di sana. Hanya simple registrasi, sampaikan, kemudian lanjutkan dengan menu pengaduan. Jadi langsung create di sana, merekam pengaduan yang baru. Ya, nah dari pengaduan itu tentunya informasi harus disampaikan secara lengkap. Siapa pelakunya misalnya kalau ada, kemudian apa yang mereka lakukan, kemudian mengapa dia melakukan seperti itu. Ada unsur yang harus dipenuhi. Jadi ada 4W dan bagaimana dia melakukan 1H itu. Nah, itu disertai bukti-bukti juga. Ada fotonya begitu. Ada fotonya lebih bagus, ada videonya. Videonya. Iya, sekarang zamannya sudah mudah. Kita bisa memvideokan teman-teman kita, misalnya ada yang tidak benar, silahkan. Itu bisa masuk ke dalam aplikasi tersebut. Nah, nanti setelah selesai dimasukkan di pengaduan tersebut, langsung kirim. Nah, kirim itu udah langsung masuk ke unit di pengawasan kami untuk ditindaklanjuti. Baik. Betul. Jadi semudah itu ya, untuk masyarakat semuanya yang mungkin ingin memberikan informasi ataupun melaporkan suatu perbuatan yang berindikasi pelanggaran ya, bisa melalui aplikasi Wise Kemenq begitu ya. Betul. Oke. Whistle blowing system. Itu ya, kalau orangnya ya menyampaikan whistleblower namanya. Nah, itu. Oke. Dijamin keamanannya, dijamin kerahasiaannya aman, tidak ada intimidasi, tidak ada. Malah kami berterima kasih, sangat berterima kasih, anak itu untuk perbaikan institusi. Kalau ada seperti itu kan, kalau kita biarkan malah itu menjadi momok yang sedikit-sedikit kita biarkan menyebar, dia namanya korupsi itu akan cepat sekali membuat koloni dia kalau ada kita biarkan. Makanya kita kalau dapat itu segera laporkan. Kita akan cut orangnya, akan diproses sesuai ketentuan yang tadi yang saya bilang. Kita ada ketentuan untuk penegakan disiplin pegawai, dan itu berlaku seluruh aparatur sipil negara, yaitu ada PP 94. Gitu, Pak. Baik, Pak Made, bagaimana dengan masyarakat yang mungkin mereka tidak bisa ataupun belum bisa menggunakan internet begitu ya? Iya. Oh, nah ini bagaimana untuk melaporkannya begitu? Betul. Seperti tadi juga saya sampaikan, selain yang dengan web base, dengan internet, dengan aplikasi website tersebut, kita bisa lakukan secara manual. Kita juga di kantor ada nomor telepon. Kalau nomor telepon yang bisa dicatat buat para pengguna jasa, kemudian masyarakat, itu di 0811 3829 681. Nah, ini wajib dicatat ini. Kalau ada apa-apa bisa lewat telepon atau WA. Nah, itu kan udah ada mekanismenya. Nah, kalaupun ke kotak suara misalnya kita punya pengaduan, bisa dilakukan di kantor juga. Mungkin kita taruh di kotak suaranya ataupun langsung datang. Unit kami baik dari pertama mungkin bisa menghubungi unit humas. Nanti kalau humas menemukan ini ada pelanggaran, nanti dilanjutkan kepada unit dari kepatuhan internal. Nanti akan terus pendalaman kalau ada memang kelakuan dari pegawai yang menyimpang dan melanggar, yaitu dilakukan penegakan. Baik, jadi selain menggunakan aplikasi Wise Kemenq, ya, masyarakat yang ingin menginformasikan begitu bisa melalui telepon atau WhatsApp di 081 138 296
81 ataupun di kantor Bea Cukai juga ada Bisa. tersedia kotak saran begitu ya. Dan ada juga kita punya media sosial. Iya. Media sosial kita ketik aja mau Bea Cukai Atambua, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di Twitter, kemudian ada di website juga. Nah, itu bisa juga di sana. Ada kalau ada masukan ataupun pengaduan kita bisa lakukan di sana. Oke. Banyak cara. Baik. Ya. Baik. Pak Made, yang terakhir Siap. nih. Apalagi yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkait dengan topik kita di sore hari ini, integritas tangguh, pulih, bertumbuh dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia nanti tanggal 9 Desember. Baik, terima kasih ini khususnya pada RRI Pro 1 Atambua, Mbak Yanti. Kita diberikan kesempatan kerjasama untuk menyampaikan layanan informasi kepada masyarakat, dan khususnya dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang kita akan songsong di tanggal 9, dan terus kita lakukan sosialisasi kepada para pengguna jasa, masyarakat semua. Kita harus melek ini. Jadi marilah kita gunakan momentum yang luar biasa ini. Seperti tadi, walaupun kita peringati di tanggal 9, padahal kami ya setiap saat, setiap hari harus memang melaksanakan tindakan-tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan maupun sikap dasar dari Bea Cukai. Nah, momentum ini kita secara bersama-sama, kami dari Bea Cukai tidak bisa sendiri. Harus ada kontrol dari masyarakat, dari siapa saja. Kita harus bersama-sama menumbuhkan budaya anti korupsi. Jadi kembali lagi harus semua. Tadi dari komponen pegawai aja, di internalnya ya keluarganya juga ikut. Harus dibangun budaya tersebut, karena budaya ini setelah terus-menerus kita bangun, itu akan terbentuk menjadi budaya. Jadi sesuai dengan tagline dari Hakordia di tahun 2022 ini, Kemenq punya tema sebagai yang tercantum bahwa integritas itu tangguh, pulih, bertumbuh. Kalau sudah tangguh integritasnya, tentunya pasti akan pulih, kemudian bertumbuh dengan pasti menjaga integritas ataupun kejujurannya. Maka kita harus selalu menjaga integritas, dan saya katakan biarpun mungkin langit runtuh ataupun adatnya integritas itu tetap selalu ditegakkan. Itu. Jadi kemudian saya ingatkan kembali untuk melakukan budaya ini, tentunya tidak hanya pada kegiatan-kegiatan seremonial yang akan datang misalnya, ataupun sekarang pun setiap saat kegiatan ini harus terus kita tegakkan secara terus-menerus, bahwa budaya anti korupsi ini sangat penting kita lakukan untuk menjaga sikap budaya kita, untuk menanamkan integritas, kejujuran, kemudian tidak hanya sekedar dalam menanggung tugas dan kewajiban dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bisa kita terus lakukan, karena terus kita pupuk kejujuran, integritas itu akan mendukung sikap kita untuk selalu menjaga agar tidak korupsi. Baik. Nah, dan saya juga ada lanjutkan pesannya dari Bu Menteri kami, karena memang Bu Menteri kami ini selalu memberikan pesan-pesan yang terus menumbuhkan, menguatkan integritas kami. Jadi cintailah Republik ini dengan memberikan yang terbaik, dan jangan pernah kita mengkhianati negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan lelah untuk selalu mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian. Baik, terima kasih Pak Made. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan bisa menumbuhkan sikap anti korupsi begitu ya. Betul. Budaya anti korupsi. Siap. Baik, terima kasih Pak Imade Aryana sudah bersedia hadir di Pro 1 RRI Atambua. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk pendengar semuanya, untuk para pegawai Bea Cukai juga,
Dan mungkin ada yang ingin disampaikan juga selain untuk masyarakat, untuk pegawai KPP BC TMP B Atambua, mungkin silahkan Pak Made. Ya, saya sudah infokan kepada rekan-rekan kami pegawai Bea Cukai Atambua untuk mengikuti talkshow kita ini. Ya. Jadi kesempatan ini mudah-mudahan semua mendengar. Saya harapkan dari seluruh pejabat, pegawai dari kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean B Atambua yang saya sangat sayangi, untuk tidak henti-hentinya kita ingat nilai Kementerian Keuangan, yang terutama yang pertama adalah integritas dan sikap dasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, jujur. Nah, itu sebagai langkah kita awal untuk menjaga integritas dan kejujuran, karena terdapat nilai luhur dari sifat tersebut, dari integritas, kejujuran itu, untuk melahirkan budaya anti korupsi, dan kita harus tetap jaga, karena itu menjadi suatu mandatori bagi seluruh pegawai Bea Cukai untuk menanamkan sikap anti korupsi. Terus semangat bekerja, berikan yang terbaik, karena Bea Cukai Atambua adalah terdepan, terbaik. Oke, baik. Terima kasih Pak Made. Sama-sama Kakak Yanti. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat semuanya. Melanjutkan aktivitasnya. Salam Semoga sehat lancar selalu. Pak Made. Salam Ya. sehat, salam tangguh. Salam tangguh.